Selamat datang kembali teman-teman di channel Profesor Warno. Di video kali ini gue mau jelasin ke kalian tentang apa yang gue jelasin sebelumnya, yaitu tentang overfitting dan underfitting. Nah, untuk video kali ini gue bakal jelasin bagaimana caranya menghindari overfitting. Jadi di video sebelumnya gue udah jelasin apa itu underfitting dan overfitting. Jadi underfitting dan overfitting ini adalah dua hal yang kita hindari ketika kita membuat model machine learning. Underfitting itu jangan sampai terjadi, underfitting juga jangan sampai terjadi. Walaupun misalnya overfitting kan dijelaskan bahwa dia itu biasnya rendah, tapi variansinya tinggi. Jadi walaupun dia punya bias yang rendah, tapi variansinya masih tinggi karena kita yang kita inginkan bias sama variansinya itu sama-sama kecil. Nah, untuk menghindari overfitting ada 3 hal. Kalau dari beberapa literatur yang gua baca, gua rangkum menjadi 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari overfitting. Yaitu yang pertama cross validation, yang kedua regularization, yang ketiga adalah feature selection dan dimensionality reduction. Oke, yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini adalah cross validation. Jadi seperti namanya ya, dia melakukan validasi sebelum akhirnya memberikan nilai performa dari model suatu machine learning. Sama kayak cross check. Kalau cross check kan berarti kan kita cek kembali. Nah, kalau ini cross validation. Jadi cross validation itu membagi data latih dan data uji sesuai dengan banyaknya n. Jadi n-nya itu kita tentukan, di mana n-nya ini adalah banyaknya round. Jadi misalnya kita mau melakukan validation itu berapa kali? Sebanyak n kali. Oke. Nah, dari hasil setiap round yang dikerjakan itu nanti hasil dari performanya. Entah itu kita menggunakan akurasi, ataupun kita menggunakan F1 score, atau kita menggunakan recall, precision, dan lain-lain. Itu nanti hasilnya dari beberapa round yang kita lakukan akan dihitung rataannya. Nah, hal ini yang mengakibatkan cross validation itu mengatasi overfitting. Jadi dari banyak hasilnya itu kita ambil rataannya, dan ini bisa mengurangi variabilitas dari seluruh hasilnya. Jadi seluruh hasilnya yang bervariasi itu kita ambil satu nilai rataannya saja. Nah, di cross validation itu ada dua sebenarnya. Secara umum ada exhaustive dan juga non exhaustive. Nah, untuk yang exhaustive ini kita tentukan jumlah data tes pada setiap roundnya. Nah, sisanya itu kita jadikan data train, ya kan? Nah, hal ini berjalan sampai seluruh kemungkinan kombinasi data uji dan data trainingnya itu diakomodir. Nah, kayak yang di gambar ini, jadi dia akan menentukan n-nya berapa. Misalnya n-nya 8, berarti kita punya 8 model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 8 kita tentukan n-nya ini, nanti kita akan bagi dia menjadi data test dan data trend. Tentunya data testingnya ini lebih sedikit dibandingkan dengan data trendnya, karena data trend ini kita perlukan banyak karena untuk menghindari underfitting. Oke. Nah, dari pembagian yang data trend dan data test ini kita ambil 8 kali 8 modelnya. Seperti di gambar nih, birunya selalu berubah. Itu menandakan model pertama itu ini, birunya di sini. Model kedua ini, model ketiga, model keempat, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, ini untuk yang exhaustive. Jadi dia akan melakukan iterasi dari pembagian data test dan data trend yang sudah kita bagi tadi. Tentunya jumlah n-nya kita tentukan dulu. Oke. Nah, kalau yang non exhaustive, dia nggak coba seluruh kemungkinan kombinasi dari data test dan data trend seperti yang ada di exhaustive, tapi dia coba untuk membuat kelompok-kelompok ya. Jadi kelompoknya ini berapa. Nah, kalau yang di sini ini kan n juga ditentukan. N-nya itu misalnya 12. Oke. N-nya ini 12, nanti dia bikin kelompoknya ada 3. Jadi akan ada 3 model. Oke, ini ya. Akan ada kelompok K3 ini, berarti dia ada modelnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, kebetulan yang paling common digunakan di non-exhaustive ini adalah yang ada yang namanya K-fold cross validation. K-fold cross validation.
Nah, ini di mana dia itu sesuai yang ditampilkan di sini ya. Dia perlu menentukan yang tadi gue bilang kelompoknya itu ada 3, modelnya menghasilkan 3 model dengan faultnya itu adalah ini 44. 44 nih, jadi 4 kelompok data ini dijadikan data tes. Nanti dia setiap modelnya akan 4 gitu, karena dia membentuk kelompoknya ada 3. Jadi ketika dibagi 3 dia butuh 4, dari 12 itu dia butuh 4 variasi fault untuk dijadikan sebagai data tes. Nah, ini diulang sebanyak K kali atau N kalinya. Sorry, maksud gua diulang sebanyak K kalinya ya. Dan gambar ini gua ambil dari Wikipedia. Wikipedianya Cross Validation ini menjelaskan ini semua. Menjelaskan dengan animasi dari exhaustive cross validation dan non exhaustive cross validation. Nah, untuk yang selanjutnya adalah regularization. Jadi regularization ini adalah sebuah teknik di mana kita itu menambahkan parameter tambahan pada error function yang kita minimalisir untuk memberikan penalti pada fungsi yang begitu kompleks. Misalnya, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari data train ya, data train itu kita bisa dapat grafik seperti ini, yang cruel gini. Ini hasil dari pemetaan 2 dimensinya seperti ini. Misalnya ketika nilai X-nya segini, dia Y-nya segini, terus jadi membentuk fungsinya seperti ini. Nah, kalau ikut kayak begini, ditakutkan nanti data saat kita melakukan prediksi terhadap data yang general, data umum yang belum pernah dilihat misalnya, yang belum ada di data training, dia akan ngikutin ini, fix ngikutin ini, dan itu akan mengakibatkan overfitting. Nah, gimana caranya untuk supaya model kita itu tidak overfitting? Kita tambahkan sebuah linear function misalnya. Functionnya bisa apa saja. Misalnya kita mau bikin function yang lain, misalnya kalau linear kan gampang, tinggal lurus aja. Nanti dia akan linear function ini akan sebagai penalti dari function yang kompleks. Ini kan function yang kompleks, kita kasih sebuah function linear yang nanti dia akan menjadi penalti dari function yang kompleks. Contohnya ini, ketika misalnya nilainya di sini nih, semisal di saat training datanya mestinya menghasilkan ini, tapi karena kita pakai linear function ini, kita akan tarik dia datanya segini, penaltinya akan sebesar ini. Ini akan sebenarnya ini bakalan menjadi hasil yang tidak tepat ya, karena memang machine learning ini tidak 100% tidak bisa 100% akurat, karena kalau misalnya 100% benar itu takutnya itu adalah hasil yang overfit. Nah, tentunya linear function ini bukan fungsi untuk regularisasi yang terbaik. Kita perlu mencari fungsi apa yang cocok untuk melakukan regularisasi pada suatu function yang kompleks. Jadi nanti dia akan mengikuti ini function apa nih yang cocok untuk function kompleks seperti ini, biar nanti untuk menghindari overfittingnya seperti itu. Nah, contohnya gini. Misalnya ada data tentang ini ya, gender, age, hair, glasses, dresses, dan label. Ketika kita melihat data ini, misalnya ada cewek, misalnya remaja, rambutnya rata-rata, tanpa kacamata, dan pakai gaun hitam, itu adalah stranger. Nah, misalnya kita membuat sebuah model yang strict, misalnya female, middle, average, without glasses, itu sudah pasti stranger. Kalau kayak gitu nanti kalau ketemu female, middle, average, without glasses ini baru sampai sini saja, female, middle age, average, without glasses, dia sudah langsung melabel dia sebagai stranger. Nah, tapi ketika misalnya female, middle, average, without glasses ketemu, misalnya nanti ada yang
dressnya red, apakah dia stranger? Nah, itu kan belum tentu. Nah, itulah fungsinya kita melakukan regularisasi. Jangan kita uh, membuat strict bahwa kalau cewek remaja rambut rata-rata dan nggak pakai kacamata itu sudah pasti stranger. Nggak bisa kayak gitu, karena takutnya nanti pas dressnya ini adalah red, wah ini pasti stranger. Machine learning nggak bisa seperti itu, nanti akan overfit. Jadi overfit itu akan nanti dia akan saklek seperti apa yang ada di data trainnya. Itu sama aja mendekati seperti hardcode pada pemrograman, dan itu bukan machine learning. Nah, machine learning itu bisa fleksibel. Jadi misalnya kita buat lebih general. Misalnya kalau kita ketemu cewek remaja dan dia rambutnya rata-rata, itu kita label sebagai stranger. Nah, jadi ketika kita ketemu yang ini, mungkin saja dia stranger. Tapi ada chance lain ketika glassesnya ini misalnya dia pakai glasses dan ininya warna dressnya misalnya ketemu yang warna ungu. Oke, jadi kita buat tarik dia lebih general lagi, lebih jauh lagi, sehingga nanti ada penaltinya. Nggak apa-apa ada penalti kesalahan, karena itu yang kita inginkan, biar dia tidak terlalu fit terhadap data train atau misalnya hasil dari machine learning yang kita latih itu. Oke, kita tarik dia menjadi lebih general, lebih regular lagi. Itu namanya regularization. Nah, yang terakhir adalah fitur selection dan dimensional reduction. Nah, ini seperti yang beberapa praktek dengan Python yang pernah gua share. Jadi machine learning itu kan punya matriks ya. Jadi dia ada fitur dan ada instance. Fitur itu adalah kolomnya. Fitur itu adalah barisnya dan kolom itu adalah instannya. Jadi ketika bicara machine learning, datanya itu adalah matriks bentuknya. Nah, ketika kita bicara matriks, misalnya kita punya data dengan fitur yang lebih banyak. Kalau yang ini kan fiturnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu label. Nah, ketika ini baru 5 dimensi. Oke? Jadi fitur itu nanti akan berakibat kepada dimensinya. Semakin banyak si fitur, maka dimensinya akan semakin besar. Dan semakin banyak instance-nya, kompleksitasnya pasti lebih tinggi. Mesin kita atau komputasi kita perlu resource yang cukup besar ketika kita bicara instance yang cukup banyak. Fiturnya lebih banyak, dimensinya lebih tinggi, akan mungkin nanti akan lebih sulit visualisasinya. Jadi 2 dimensi aja. Nah, ini 2 dimensi. 3 dimensi masih bisa kita tarik sumbu Z-nya. Nah, kalau misalnya sudah ratusan dimensi, bagaimana cara memvisualisasinya? Itu hampir tidak mungkin. Jadi, ketika kita melakukan feature selection dan dimensionality reduction, itu karena tidak semua fitur tuh berpengaruh pada model machine learning. Jadi ketika misalnya ada suatu data nih, misalnya stranger atau teman ini itu sebenarnya glasses itu tidak berpengaruh. Bisa aja kan, misalnya kita melabel seorang itu asing atau teman itu dari kacamatanya, mungkin menurut kita itu adalah tidak cocok. Jadi fitur glasses ini tidak bisa dijadikan sebagai parameter atau ciri apakah itu stranger atau friend. Nggak bisa, itu kita reduksi fitur reduction dengan melakukan fitur reduction. Dan selanjutnya bahkan ada fitur itu yang cuma bikin data itu jadi runyam. Maksudnya tidak sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Misalnya kalau data misalnya kartu kredit, misalnya apakah orang ini akan membuat kartu kredit atau tidak, misalnya berdasarkan kode posnya. Nah, ini kan kode pos itu kan udah dia numerik, dan kalau dimasukkan ke rumus machine learning atau algoritma machine learning, dia akan bikin runyam machine learning. Jadi lebih baik
dia dihapus aja, karena misalnya kode pos itu kan nggak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh terhadap apakah seseorang akan membuat kartu kredit atau tidak, ya kan? Walaupun nanti si zip code ini akan dilakukan feature scaling, mungkin itu nggak akan merubah banyak karena secara logika manusia pun itu tidak berpengaruh. Dampaknya dari feature selection dan dimensionality reduction ini adalah selain melakukan menghindari dari si yang namanya overfitting, ini juga kompleksitas juga jadi bisa berkurang. Jadi performa saat melakukan learning itu akan menjadi lebih baik, dan juga hasil performa dari model machine learning kita akan menjadi lebih baik juga. Nilai akurasi ataupun nilai pengukuran performa lain yang kita pakai. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan mengenai menghindari overfitting kali ini. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-teman kalian tentang video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terkait video yang baru di-upload di channel Profesor Parno. Thank you for watching and see you in the next video.